Halo semuanya, video yang akan kalian tonton ini merupakan energi perpaduan antara astrologi dan tarot, di mana saya akan membaca apa yang terjadi di luar angkasa sana dengan bantuan kartu tarot. Semoga kalian menyukainya ya. Hubungi saya via WhatsApp teks jika ada kebutuhan untuk membaca energi lebih mendalam. Terima kasih sudah mampir, sudah suka, sudah berbagi dan berlangganan, serta menyempatkan diri untuk menuliskan komen di video-video Peculiar Nimbus. Enjoy! Hai Sagittarius, selamat datang di channel saya. Ini adalah reading perpaduan antara astrologi dan tarot. Oke? Kali ini kita akan bicara mengenai transitnya Jupiter. Ini adalah planet yang memimpin Sagittarius memang. Jadi kamu Sagittarius dipimpin oleh Jupiter. Jupiter adalah planet keberuntungan, planet perjalanan jarak jauh kita, traveling, planet yang membuka wawasan kita, cakrawala kita, membuat kita bisa meluaskan wilayah jajahan kita gitu loh. Jadi energinya tuh ekspansif, besar, luas. Di periode Januari sampai dengan Mei 2024, Jupiter sedang berada di konstelasinya Taurus. Sudah dari tahun lalu, sudah dari Mei atau Juni tahun lalu 2023, dan sekarang masih berada di situ, masih di Taurus. Dimana untuk Sagittarius, khususnya Sagittarius rising atau ascendant, Jupiter tuh berada di rumah ke-6 kamu. Rumah ke-6 dalam astrologi adalah rumah rutinitas kita, kegiatan kita sehari-hari. Rumah yang berhubungan juga dengan kesehatan kita, karena apa yang kita lakukan secara rutin itu pasti sedikit banyak akan mempengaruhi kesehatan kita. Contohnya, kita rajin berolahraga, pastinya kesehatan kita membaik atau meningkat, atau kita menjadi lebih sehat daripada waktu kita belum olahraga secara rutin, ya kan? Begitu pula juga sebaliknya. Misalnya kita secara rutin makan malam selalu di atas jam 11 malam. Bisa jadi berat badan kita menambah, iya kan? Jadi ini energi rutinitas ini pasti ada hubungannya dengan kesehatan, oke? Anyway, yang saya rasakan mungkin sejak 2023 kamu sudah melihat atau sudah melakukan rutinitas baru atau rutinitas yang beda dari sebelumnya. Jadi misalnya di 2022 jarak rumah kamu ke kantor kamu itu hanya misalnya 10 km. Dimana untuk berangkat ke kantor sampai pada waktu yang tepat, kamu hanya perlu setengah jam sebelumnya berangkat dari rumah menuju kantor. Misalnya ya. Tapi mungkin di 2023 ada perubahan tempat kamu bekerja. Kantor kamu menjadi 25 km jaraknya dari rumah. Nah, yang saya rasakan mungkin kemarin-kemarin kamu sempat merasa kayak nggak terbiasa kan, rutinitasnya berubah gitu kan. Yang tadinya kamu bisa berangkat setengah jam sebelum jam masuk kantor, sekarang kamu mungkin harus berangkat 1,5 jam sebelum jam masuk kantor. Ya otomatis kamu bangunnya juga jadi lebih pagi, ngurusin anak-anak juga lebih pagi, beres-beres rumah juga lebih pagi, dan lain-lain. Jadi kemarin yang saya rasakan di 2023 mungkin kamu merasa kayak agak ribet lah. Rutinitas kamu tuh agak ribet karena ada perubahan yang cukup signifikan. Di sini, dengan kamu mendapatkan major arcana The Chariot, kayaknya keberuntungan kamu ada hubungannya dengan rutinitas yang akhirnya kamu akan merasa nyaman. Kamu akan merasa, gue udah terbiasa nih. Gue gak ada masalah lagi untuk bangun lebih pagi daripada sebelumnya. Gue udah bisa menyesuaikan diri gue, menyesuaikan jam tubuh gue. Jadi gue udah terbiasa. Yang tadinya gue bangunnya jam 6 pagi, sekarang gue udah terbiasa bangun jam 5 pagi. Kayak gitu. Jadi dengan The Chariot ini kan kita secara stabil, secara seimbang bisa bergerak maju gitu kan. Nah,
Karena di rumah ke-6 yang saya rasakan nih, keberuntungan yang dibawa Jupiter untuk Sagittarius adalah akhirnya kamu terbiasa dengan apapun rutinitas yang baru yang kamu punya atau akan kamu punya di periode Januari sampai Mei ini. Kamu udah gak masalah lah untuk menyesuaikan diri dengan rutinitas baru apapun gitu loh. Jadi ada energi bergerak dengan stabil ya. Energi kamu ini bergerak lebih stabil di Januari sampai Mei ini. Oke? So, sekarang kita lihat lagi ya. Ada kartu tarot apa yang akan keluar untuk Sagittarius. Ups, ada yang jatuh. Oke. Sagittarius. Nice. Wow. So, ini ada 4 kartu elemen yang ada di dalam diri kita. Ada tanah, air, api, dan udara. Saya akan ambil salah satu dari 4 kartu ini. Kita akan lihat elemen mana yang paling kuat menemani kamu, yang ada hubungannya dengan keberuntungan kamu. Oke? Oke, kartu yang keluar untuk kamu adalah Knight of Pentacles, Strength, The Sun, dengan elemen yang paling kuat menemani kamu adalah elemen udara, elemen pikiran, elemen komunikasi. Oke? So, Knight of Pentacles ini yang saya rasakan adalah energinya Sagi, terlepas kamu cewek atau cowok. Dimana artinya, dengan kamu akhirnya bisa menstabilkan diri kamu dengan rutinitas yang baru, dengan perubahan yang baru, yang saya rasakan bukan hanya kamu bisa menjadi lebih stabil, bergerak dengan lebih seimbang, tapi juga bisa menghasilkan uang lah, menghasilkan materi lah, atau menghasilkan sesuatu yang sebelumnya mungkin kayaknya tuh jauh banget gitu loh. Bisa juga ini Knight of Pentacles ini energi kamu dikenali oleh orang-orang di sekitar kamu. Misalnya yang tadi saya kasih contoh kan, kantor kamu berubah kan jaraknya. Siapa tahu di kantor yang baru atau di daerah yang baru ini kamu lebih dikagumi oleh orang-orang atau kolega kamu di kantor tersebut daripada kantor yang lama. Contohnya tuh kayak gitu. Jadi Knight of Pentacles ini adalah energi kamu bisa menerima sesuatu yang signifikan, yang ya terasa manfaatnya buat kamu, entah itu dalam bentuk materi atau dalam bentuk acknowledgement. Orang-orang di sekitar kamu mengenali bakat kamu, mengenali kemampuan kamu, gitu loh. Dengan strength di sini saya tidak menutup kemungkinan bahwa kamu mungkin agak sedikit banyak tuh mungkin berantem atau berseteru atau berselisih pendapat dengan orang-orang di sekitar kamu yang baru, orang-orang baru yang ada di sekitar kamu. Karena strength adalah energi kita menarik kekuatan kan dari dalam diri kita untuk bisa menyelesaikan masalah. Bagusnya di sini, kamu mendapatkan elemen udara, di mana ini adalah elemen pikiran kan. Jadi kayaknya keberuntungan yang dibawa oleh Jupiter untuk Sagittarius adalah juga kemampuan kamu untuk menyelesaikan masalah, kemampuan kamu untuk mencari solusi. Entah itu solusi di dalam diri kamu pribadi, mengenai kehidupan kamu pribadi, maupun solusi yang ada hubungannya dengan orang lain. Misalnya konflik dengan orang lain. Kamu akan tahu gimana cara menyelesaikannya. Jadi energi udara ini membuat kamu jadi mungkin jauh lebih cerdas lah daripada sebelumnya. Atau lebih gesit dalam berpikir gimana caranya mengatasi masalah ini, hambatan ini, halangan ini gitu loh. Karena ujungnya adalah the sun kan.
energi matahari, energi yang membahagiakan, energi yang terang benderang. Dimana dengan The Sun di sini yang saya rasakan nih, keberuntungan yang dibawa Jupiter adalah ya kebahagiaan itu sendiri, entah kebahagiaan karena kamu menghasilkan sesuatu yang bisa dibanggakan, atau kebahagiaan karena kamu punya hubungan yang cukup baik akhirnya dengan orang-orang yang ada di sekitar kamu. Walaupun bukan berarti tidak bermasalah, tapi masalah yang timbul pun bisa selesai, bisa beres, bisa terang benderang lagi, nggak ada lagi kesalahpahaman antara kamu dengan orang-orang di sekitar kamu, gitu loh. Jadi akhirnya semuanya jadi lebih lancar, pekerjaan kamu lancar, kehidupan kamu juga jadi lebih lancar, apapun akhirnya maju ke depan. Dengan The Chariot nih sebagai major arcana yang kamu dapat, apapun kegiatan kamu atau apapun tujuan kamu akhirnya ada progresnya gitu loh, atau semakin berprogres yang saya rasakan. Jadi itu hal-hal itulah yang merupakan keberuntungan yang dibawa Jupiter untuk Sagittarius di periode Januari sampai dengan Mei 2024. Oke? So, congratulations. Kita jumpa lagi selanjutnya ya. Bye Sagi.